Hai guys, kembali lagi bersama aku, Gracelina Estralita. Jadi di video kali ini aku mau ngajak kalian apa? Hayo. Nah, aku tuh baru aja dapat kiriman dari Indonesia. Kiriman ini tuh bukan sesuatu yang spesial, tapi ini penting banget buat aku. Jadi aku mau ngajak kalian pasti udah tahu kan, unboxing barang aku dari Indonesia bareng-bareng. Dan aku juga akan ngasih informasi ke kalian mengenai bagaimana pengiriman dari Indonesia ke Korea, kemudian harganya dan lain sebagainya. Jadi kalian jangan kemana-mana ya, dengerin penjelasanku, saling berbagi informasi. Oke, kita unboxing dulu. Paket dari Indonesia. Mari kita unboxing. Maaf ya kalau nggak rapi teman-teman. Nggak sabar buka paketnya. Dan ini tuh isinya. Apa hayo? Ini bukan apa-apa sih isinya, nggak ada apa-apa sebenarnya, nggak ada yang spesial. But this is really important for me. Karena kalau nggak ada ini aku nggak bisa daftar dan aku nggak bisa ikut titik. I will show you later kalau aku udah buka ini. Nah, ini ada tulisannya Gracelina Estralita dan ini NIM ku. Ayo tebak apa ini? Mari kita unboxing barangnya. Oke. Mari kita buka. Kayaknya harus dibalik dulu deh biar benar. Nah, ini digunting juga. Susah banget. Ya, masih belum ke gunting. Oke, sekarang mari kita buka paketnya. 1, 2, 3. Jangan, nothing special kan. Nah, jadi ini tuh dokumen untuk aku apply beasiswa scholarship di Korea. Doakan ya teman-teman, semoga aku keterima. Dan ini tenang. Jadi waktu itu karena di tahun 2020 ya, di bulan Maret kan corona. Harusnya Maret aku wisuda offline di Shangri-La Hotel Surabaya. Tapi karena corona jadi di cancel, ditunda, dipospon. Dan sekarang UPH ngadain wisuda ada 2 pilihan. Jadi offline sama online. Dan karena aku di Korea, aku nggak mungkin untuk pulang ke Indonesia cuma untuk wisuda. Jadi aku memilih wisuda online melalui aplikasi Zoom. Dan ini barangnya dikirim sama orang tuaku di sini sampai ke Korea. Yuhu. What is this? I don't know. Oh, ini untuk cover jubah wisuda. Dan ini jubah wisudaku. Akhirnya graduation ya. Nah, ini kartu ucapannya tadi. Congratulations, class of 2019. Gracelina Estralita.
Yeay. Mari kita coba. This one, I don't know what it is, but I'll try to wear it. What's that? Di kancing di bagian yang sini. Dan soga. This is empty karena ijazahnya sama transkripnya sudah diambil. Oke, sekarang kita udah selesai unboxing. Thank you tadi udah mau nemenin aku untuk unboxing bareng-bareng barang aku dari Indonesia. Dan sekarang sesuai dengan perkataanku di awal, aku mau jelasin ke kalian bagaimana cara atau proses pengiriman dari Indonesia ke Korea, kemudian biaya dan lain sebagainya. Tapi ini aku sambil lihat laptop karena aku nggak terlalu hafal dengan biayanya. Dan yang untuk pengiriman kali ini orang tua aku kan yang ngurus. Aku dulu juga pernah kirim dokumen ke Korea untuk apply beasiswa KGSG untuk S2, tapi nggak keterima ya, bukan jalannya Tuhan ya, nggak apa-apa, yang penting kita udah berusaha. Untuk pengiriman ke luar negeri sendiri itu sebenarnya nggak ada persyaratan khusus, mudah dan nggak ribet kalau kita tahu cara untuk kirim barang atau dokumen ke luar negeri itu gimana. Tapi yang perlu kita tahu biayanya pasti lebih mahal dibandingkan untuk kirim barang atau dokumen ke sesama kota atau pulau domestik lah istilahnya. Kemudian untuk waktu sampainya biasanya memakan waktu yang lebih lama, yaitu sekitar 7 hari sampai 14 hari. Jadi 1 minggu sampai 2 minggu. Tapi tergantung juga kalian pilih paket yang mana atau jasa pelayanan yang mana. Karena setiap jasa pelayanan memiliki servis atau pelayanan yang berbeda-beda. Ada yang sampai 7 atau sampai 14 hari, kemudian ada yang sampai 1 bulan, ada yang sampai 3 atau 4 hari sampai. Untuk jasa pengiriman di Indonesia setauku yang terkenal tuh ada 3. Biasanya yang paling umum digunakan sama orang-orang untuk kirim barang dari Indonesia ke luar negeri atau kirim barang dari luar negeri ke Indonesia itu ada 3, yaitu yang pertama Pos Indonesia, yang kedua ada DHL, dan yang ketiga itu ada FedEx. Ya FedEx, aku nggak tahu bacanya apa, pokoknya itu kalian tahu pasti kan. Dari ketiga jasa pengiriman luar negeri yang ada di Indonesia ini, yang aku tahu umumnya yaitu Pos Indonesia, DHL, dan FedEx. Yang paling murah adalah yang paling murah itu Pos Indonesia. Nah, Pos Indonesia kan kebetulan ada 2 jasa pengiriman yaitu EMS dan RLN. EMS ini lebih mahal daripada RLN.
dan dia estimasi sampainya lebih cepat, yaitu 7 hari sampai 14 hari. Kalau yang RLN itu dari 14 hari, 2 minggu sampai 1 bulan. Oke, kita langsung bahas harganya ya sekarang. Nah, untuk Pos Indonesia EMS, jasa pelayanan yang EMS, itu harganya untuk setengah kilo dokumen pengirimannya Rp350.000. Nah, untuk harga yang 2 kilo yang tadi kita unboxing bareng-bareng itu kan ada barang-barang wisudaku dan ada dokumenku juga. Itu harganya Rp762.000, udah termasuk sama asuransi, dan estimasinya itu 7-14 hari kerja. Dan waktu itu orang tuaku itu kirim dari tanggal 19 Februari di hari Jumat malam kirimnya. Estimasinya kan 7-14 hari kalau EMS. Tapi teman-teman, di tanggal 23 Februari di hari Selasa, minggu depannya kan, di hari Selasa, aku dapat chat di Kakao dari kantor pos Korea, dan mereka bilang kalau barangku dari Indonesia itu udah sampai dan mereka kirim barangku ke alamatku. Cepet banget, gila. Aku pikirnya kan kalau misalnya 7-14 hari kerja, ya paling awal Maret barangku baru sampai di Korea. Tapi ternyata minggu depannya barangku udah sampai. Seneng banget waktu itu. Dan untuk DHL, sebelumnya orang tuaku, sebelum ke kantor pos, orang tuaku tuh juga sudah sempat tanya-tanya ke DHL, bahkan udah sempat ke DHL untuk kirim barang atau dokumenku. Tapi nggak jadi teman-teman, karena aku nggak terlalu butuh cepet-cepet, diundur gitu tanggalnya untuk pengiriman dokumen, untuk pengumpulan dokumen. Nah, harga DHL ini setengah kilonya itu 502.000 untuk dokumen aja. Nah, kalau untuk 2 kilo mungkin barang sama dokumen itu Rp1.700.000. Oh, itu untuk barang juga sih, gila mahal banget. Nah, kalau DHL ini misal kita kirimnya tanggal 19 Februari, hari Jumat itu. Nah, estimasi sampainya di tanggal 25 Februari, hari Kamis, kata mbaknya. Sebenarnya bisa 3-4 hari kerja, mungkin karena corona jadi lebih lama, sekitar semingguan, 7 hari. Kalau FedEx, aku kurang tahu harganya berapa, tapi mungkin sekitar segituan, sekitar sama seperti DHL. Dan waktu itu karena aku tinggalnya kan di kota Surabaya, FedEx ini nggak tahu kenapa kok kayak kurang jelas gitu informasi kontaknya. Jadi orang tua aku nggak bisa reach FedEx gitu. Nah, sekarang proses cara pengiriman dokumen dari Indonesia ke luar negeri itu gimana sih, Kak? Sebenarnya gampang, nggak perlu aku jelasin, kalian pasti juga bisa tahu dan kalian pasti bisa melakukannya. Jadi untuk kirim dokumen dari Indonesia ke Korea itu tinggal disiapkan dokumen mana yang mau dikirim. Misalnya dokumen beasiswa, itu dipersiapkan baik-baik. Jangan sampai ada yang ketinggalan karena mahal teman-teman untuk kirim. Satu kali pengiriman aja udah Rp350.000. Bisa udah berapa kali makan ya kan di Indonesia. Nah, itu dipersiapkan baik-baik dokumennya, kemudian juga di-pack baik-baik. Jangan sampai nanti sampai sana itu rusak atau barangnya ada yang hilang dan lain sebagainya, kardusnya sobek. Kalau bisa untuk dokumen itu diplastikin. Ya pakai plastik tuh lebih bagus. Luarnya pakai amplop warna coklat itu nggak apa-apa sih. Tapi nanti pasti sama EMS-nya juga bakal di pack lagi, bakal dibongkar, dicek, dan di-pack lagi. Nah, terus kalian jangan bohong ya teman-teman. Misalnya isinya dokumen untuk sekolah atau apply beasiswa, ya kalian jawab sejujurnya. Jangan kalian bohong. Terus misalnya itu isinya makanan, ya kalian bilang itu makanan. Untuk wisuda, kalian bilang wisuda. Jangan bilang isinya dokumen, terus nggak taunya ada diselipin masker, alat medis, dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Dan mereka atau staff di sana di jasa pelayanan EMS, Pos Indonesia, DHL itu pasti bakal ngecek dokumen kalian atau barang kalian yang akan dikirim ke luar negeri dengan sangat teliti. Terus kalau kalian udah selesai mempersiapkan dan pack barang atau dokumen yang mau kalian kirim ke luar negeri, ke Korea dengan baik dan benar,
kalian tinggal pilih nih, kalian mau pakai jasa pelayanan untuk pengiriman ke luar negeri yang mana. Kalau kalian mau pakai jasa pelayanan Pos Indonesia, ya kalian tinggal ke kantor pusat Pos Indonesia dan pilih pelayanan yang EMS. Kalau mau pakai RLN juga nggak masalah, tapi sampainya kan dari 14 hari sampai 1 bulan. Kemudian kalau mau pakai jasa DHL pun ya tinggal ke DHL. Nah nanti di sana pun tinggal dibantu sama stafnya atau mbaknya. Bilang aja mau kirim barang atau dokumen ke luar negeri. Dan nanti biasanya setauku dikasih form untuk isi alamat. Dan alamatnya kalau misalnya Korea kan pakai Hangul alamatnya biasanya. Kalian jangan pakai Hangul ya, pakai bahasa Indonesia atau alfabet biasa, karena nanti kan mbaknya nggak ngerti kalau input data. Gitu aja sih. Terus nanti ditimbang juga dan kalian tinggal bayar deh jasa pengirimannya. Tulis alamatnya yang benar, jangan sampai salah. Terus data-datanya juga yang benar, jangan sampai salah juga. Udah deh gitu, nggak ribet kan? Kayak kirim dari Indonesia, ke kota-kota, ke pulau-pulau. Nggak ada yang spesial teman-teman, tapi kadang orang-orang tuh bingung mungkin ya, kayak pilih jasa pelayanan yang mana enaknya, EMS atau DHL atau FedEx mungkin. Tapi menurutku semua itu sama aja sih, tergantung pengalaman masing-masing. Buktinya banyak yang komplain sama EMS, tapi aku merasa puas sama EMS, ya why not gitu. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Thank you udah nonton videoku kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment video aku. Dan di tanggal 26 Maret 2021 nanti di hari Jumat, aku bakal wisuda. Dan nanti mungkin aku bakal upload videoku wisuda, karena ini wisuda online. Aku sudah menanti-nantikan wisuda, tapi baru kesampaian dari 2019 aku lulus teman-teman, dan baru 2021 karena corona baru wisuda. Dan online wisudanya pun di Korea. Harusnya di Shangri-La Hotel Surabaya, tapi jadinya di Korea. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Oh iya, kembaranku juga itu baru aja, dia nggak sih udah lama sebenarnya dia buat channel, tapi dia baru aktif upload video dan sekarang dia tinggal di Polandia. Kalau misalnya kalian penasaran tentang kehidupan di Polandia, bagaimana pelajar di Polandia dan lain sebagainya, asrama, kalian bisa kepoin channel YouTube-nya kembaran aku. Ya, aku tuh kembar, aku punya kembaran. Namanya Gracella Estrella. Kalau aku Gracelin Estrelita. Oke teman-teman, sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye-bye. Thank you so much.